Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا آمين. Amma ba'du, hadirun wa hadirat pemirsa FM Aidis yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkahan ini untuk melanjutkan pembicaraan kita mengenai perilaku ikhlas. Inna dha'fal ikhlas inda kathirin min dhawil mawahib ja'alal bilad tashqa bimawahibihim wa tarji'ul qahqari. Lemahnya ikhlas kepada orang-orang yang memiliki skill-skill yang beragam akan membuat negeri ini sengsara dengan skill-skill yang mereka miliki dan akan menjadikan negeri ini terkebelakang. Orang yang pintar, orang yang kaya dengan pengetahuan, tetapi di dalam dirinya makna ikhlas tidak tumbuh, apa yang bisa diharapkan untuk membangun negaranya? Karena keinginan-keinginan mereka tiada lain hanya meraih manfaat pribadi. Dia tidak pernah memikirkan kondisi negaranya, kondisi masyarakatnya. Dan tidak mungkin suatu pekerjaan yang semurni-murninya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut memang benar-benar mengabdi kepada semua pekerjaan tanpa pamrih. Oleh karenanya itu sangatlah mengherankan ada sebahagian orang-orang senantiasa menjauhkan ajaran-ajaran agama di dalam praktek-praktek kenegaraan. Mereka menganggap bahwa agama lain, negara lain, politik lain. Padahal kalau kita melihat lebih dalam bahwa negara ini akan maju oleh orang-orang yang beragama dengan yang baik.
Karena agama senantiasa memotivasi orang-orang tersebut agar supaya bekerja lillah. Kalau sudah bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari keikhlasan, keridaan Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi. Dia benar-benar akan mengabdi untuk negaranya. Itu pasti. Thumma inna talwith al-fadila bi aqdaril hawa udwanun ala manzilatiha. Kemudian mencemari keutamaan dengan kekotoran hawa nafsu adalah bentuk permusuhan terhadap tingkatan dari keutamaan itu sendiri. Wa muhawala mu'tamida li isqati qimatiha, serta usaha yang sengaja untuk menjatuhkan kualitasnya. Wa hadza jaramun akhar, dan ini kriminal yang lain. Yansha an fiqdanil ikhlas, dia tumbuh dikarenakan hilangnya sifat ikhlas. Warrajul alladhi yaqsud bi'amalihi wajhan nas, seseorang yang melakukan pekerjaan dengan tujuan mengharapkan perhatian dari orang-orang, wa yadhalu an wajhi rabbih, dia mengabaikan wajah Tuhannya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Rajulun la yadri li safahatihi hittah ma yasna, orang-orang semacam begini adalah orang yang tidak mengerti apa yang telah dia buat. Innahu yansarifu anil qawi al-ghani, dia telah jauh, dia telah meninggalkan zat yang maha kuat dan maha kaya. Dzul jalali wal ikram ila dhi'afil fuqara alladhina la haula lahum wala taul, yaitu zat yang memiliki ketinggian dan keagungan menghadap kepada makhluk yang lemah, yang fakir, yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Ini logika yang benar. Tatkala orang mengharapkan perhatian sesama makhluk, pada intinya dia telah mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam diri Allah Subhanahu wa taala terdapat semua kemuliaan, semua keutamaan, semua kesempurnaan. Kalau hanya mau mengharap dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, apakah itu pujian, apakah itu sanjungan dan sebagainya, apa yang akan dia dapatkan? Berarti dia meninggalkan yang maha sempurna dan mencari yang serba kekurangan. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya itu Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina liyaumil qiyamah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghimpun, mengumpulkan orang-orang generasi dari awal dan yang akhir, yakni generasi yang hidup di hari kiamat, yang menyaksikan peristiwa hari kiamat, wal iyazu billah, liyaumil qiyamah, di hari kiamat, liyaumin la raiba fi, hari yang tidak diragukan, nada munadin, maka akan terdengarlah panggilan
man kana asyrak fi amalihi lillah ahad falyatlub min thawabihi min indih fa inna allaha aghna syuraka ani syirk. Barang siapa yang telah melakukan kesyirikan, mengikut sertakan sesuatu bersamaan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik ya. Allah dia sembah, yang lain juga dia harap ya. Jadi orang yang bekerja dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi juga dia libatkan yang lain, harapan-harapan yang lain, maka hendaklah dia meminta ganjaran dari apa yang dia lakukan itu kepada harapan-harapan selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Karena Allah Subhanahu wa taala aghna, maha kaya. Dia tidak membutuhkan partner, teman ataupun yang lainnya. Dia maha kaya, dia maha sempurna, dia maha memiliki apa saja, dan dia tidak butuh syarik, teman di dalam mensekutukannya. Ini persoalan memang tidak bisa dianggap remeh jamaah yang berbahagia. Kalau kita tidak mampu untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita harus mengevaluasi diri, menghisap diri. Sebenarnya kita ini ibadah karena apa? Ini kita harus tanya diri kita ini. Kita ini benar-benar mengharap Allah Subhanahu wa taala atau ada yang lain? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa untuk mencapai tingkat tertinggi keyakinan yang penuh itu sangat sukar bagi seorang hamba. Oleh karenanya itu Allah Subhanahu wa taala masih menerima dengan karunia serta rahmatnya orang-orang yang sampai ke tahap zunun, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yazun. Ya, kita tahu bahwa di dalam bahasa itu keyakinan ini ada 3 tingkatan. Ada yakin, ada zan, serta ada raib. Kalau keyakinan ya berarti tidak ada sedikit pun keraguan-raguan, 100%. Ya, ini yakin. Dan ini sangat susah untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang khusus. Yang kedua zunun, yang telah disinggung di dalam ayat ini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yazun, perkiraan yang mana keyakinannya lebih banyak daripada keraguan. Ini zan. Dia mengira-ngira. Azun, ya saya mengira, tetapi dia yakin kebenaran lebih dekat daripada, lebih banyak dari keraguan. Adapun raib, ini ragu, ya berarti tidak ada kebenaran sedikit pun di situ, atau mungkin kebenarannya sangat sedikit, keraguannya lebih banyak. Oleh karenanya itu jamaah yang berbahagia, muhasabah diri ini memang sangat penting.
kita ini beramal karena apa sebenarnya? Karena memang kita diciptakan demikian, atau karena memang kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ini makam yang paling tertinggi, atau karena ada tujuan lain? Tujuan-tujuan ini yang terkadang tidak kita ketahui, bahkan dia sangat halus, kata Rasulullah SAW. Syirik yang sangat ditakuti oleh Nabi, karena dia tahu kita tidak akan menyembah berhala, kita tidak akan menyembah patung-patung dan sebagainya, tetapi mengikut sertakan di dalam aktivitas ibadah, ya ini yang tidak kita sadari, yang kita larut dengan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Ya, Rabbuna yastur. Kita harus banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu Rasulullah SAW mengajarkan kita ungkapan yang sangat baik kalau seandainya kita senantiasa mengulangi di dalam setiap waktu yang kita lalui, khususnya di setiap azan. Doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ini doa sekaligus ikrar, ya, pada intinya ini ikrar, yani bahwa kita memang benar-benar ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus latih ini diri supaya kita itu bisa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Islam sebagai keyakinan kita, dan kenabian Muhammad adalah sebagai rasul terakhir yang diutus untuk kita. Bahkan beliau menyuruh kita untuk membacanya setiap habis solat, setiap habis azan. Karena barang siapa yang membaca ungkapan ini dan dia mati di saat itu, ya Allah Subhanahu wa taala akan meridai dia. Naam. Alal askariyin, adapun bagi orang-orang para pejuang, para tentara, para polisi, para penegak hukum, para pelindung, junudan au qada, apakah itu pejuang-pejuang maupun para pemimpin-pemimpin, an yaj'alu jihadahum munazzahan anis syawaib, agar supaya mereka menjadikan perjuangan-perjuangan mereka itu bersih dari semua kekotoran-kekotoran, kecondongan ataupun keinginan. Faqad rabatu hayatahum wa mamatahum biwajibin muqaddas, karena mereka telah mengikat kehidupan serta kematian mereka ini dengan kewajiban yang sangat suci. Para pejuang-pejuang, para militer kah atau apa, ya, ini harus difahami bahwa mereka ini akan mati, khususnya kalau turun di medan perang. Ada perjuangan yang memang hanya untuk negara, ya ini memang bagus, tetapi hanya karena negara tok tanpa ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini lagi cerita lain. Ya mungkin dia akan mendapatkan pujian, nah ini masya Allah pahlawan, digantung foto-fotonya dan sebagainya, diharumkan namanya, maka ini kita butuhkan. Kita tidak butuh ini. Mungkin dia akan dapatkan gelar tersebut, tetapi di sisi Allah dia tidak berkualitas, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya manusia pun akan menghormati dia. Tusgir ila janibil alqab, tusaghir ila janibil alqab warrutab wasyarat. Dia senantiasa mengecilkan aspek-aspek gelar ataupun pangkat
atau syara, jabatan-jabatan. Falyu'athiru ma indallah, maka hendaklah mereka lebih memprioritaskan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqifu amanihim ala tadhiyah al-murtaqibah wal fida' al-aziz. Dan hendaklah angan-angan mereka di dalam sebuah perjuangan itu serta pengorbanan yang mulia itu hanya satu, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Amru bin As, dari Abdullah bin Amru, qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata kepada Nabi, pernah bertanya, akhbirni anil jihad wal ghazwu, faqal, kabarkan kepadaku ya Rasulullah tentang apa itu jihad, apa itu sebuah peperangan. Maka Rasulullah berkata, ya Abdullah bin Amru, in qatalta sabiran muhtasiba ba'asakallahu sabiran muhtasiba. Jika engkau terbunuh di medan perang, di jihad, lalu engkau sabar serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau dalam keadaan demikian, sabar dan senantiasa mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in qatalta mura'iyan mukathiran, akan tetapi jika engkau terbunuh dengan tujuan riya, harapan-harapan lain, perhatian dari orang-orang, ba'athakallahu mura'iyan mukathira, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau dengan kondisi demikian. Jadi dia bangun hanya mau cari lihat mana siapa akan perhatikan dia jadi pahlawan ini, jadi pejuang dan sebagainya. Ya Abdullah bin Amru, wahai Abdullah, ala ai hal, jadi dalam kondisi apapun, qatalta au kutilta, engkau berjuang atau engkau terbunuh, ba'asakallahu ala tilkal hal, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau dengan keadaan demikian. Ya. Ini berjuang di medan tempur, ya. Dan kita tahu bahwa perjuangan di dalam Islam itu memberikan pengertian yang lebih luas. Dia tidak harus tidak harus di medan tempur. Bahkan ada riwayat-riwayat yang masih diperselisihkan oleh para ulama kita tentang kekuatannya. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi kita kembali dari sebuah peperangan, ini perangan lebih kecil, perang senjata, tetapi kita akan hidup dan senantiasa berkecamuk dengan peperangan yang lebih besar, melawan hawa nafsu. Ibadah yang kita lakukan, jamaah haji atau pelaksanaan haji atau zakat dan sebagainya, itu kita lakukan, tetapi tujuan tendensinya gelarkah atau apa saja, dan kita mati di situ, jamaah yang berbahagia, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah dengan hal demikian. Sungguh perihal akhlak ini sangatlah harus diperhatikan. Wa alal muwazzaf, bagi para pegawai, para petugas, wa huwa fi diwanihi, dia di dalam pekerjaannya, an ya'taddu ma yaktubu, hendaklah dia memperhatikan apa yang dia tulis, wa ma yahsibu, dan apa yang dia hitung, wa ma yakidu fihi aqlu, dan apa yang membuat pikirannya lelah, letih, wa yat'ab fihi yadah,
tangannya merasa kelelahan, itu semuanya adalah bentuk amal yang tujuannya adalah kemaslahatan negara serta keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita ini mau melakukan atau membangun bangsa ini jauh dari agama, itu tidak mungkin. Hanya orang-orang yang pandai terhadap agama dan benar-benar ikhlas terhadap penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-merekalah orang yang mampu membangun negara ini dengan baik. Adapun orang-orang yang hanya berkoar, cinta negara dan sebagainya, ya kita lihat saja nanti di saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mereka kesempatan. Inna daba qad taqdah sahabatan nahar nadhiru ta'amiha wal insan qad yahbit juhdahu ila mustawal hayawan. Ada ternak yang senantiasa letih karena mencari makanan. Dan manusia usahanya itu akan menurun sampai kepada tingkatan hewan. Fayakuna amalahu liqa'a ratibihi fahasbu, sehingga apa yang dia lakukan hanyalah mengharap penghasilan saja. Jadi apa yang dia buat ya dia apa, tidak ada yang dia pikirkan kecuali ya gaji, ya, ataupun diuangkan ini pekerjaan. Kira-kira berapa ini harus dia dapatkan. Itu saja harapannya. Lakin ar-rajulul aqil, akan tetapi seorang yang memiliki pemikiran yang cemerlang, yughali bi tafkirihi wa nasyatihi fayaj'aluhuma li syai'in ajal. Dia begitu tinggi pemikirannya serta aktivitasnya sehingga dia menjadikan keduanya terhadap tujuan yang lebih agung. Wa minal mu'assaf anna hunaka jumhuran minal muwaddifin la yafqahuna illa mantiqal mal wad darajah wat tarkiyah. Dan sangat disayangkan begitu banyak para pekerja-pekerja yang tidak memahami perihal ini kecuali logika materi, derajat maupun kedudukan. Wa yahtasibuna bidinihim wa dunyahum dakhilu hadzal nitaq wa yarbituna ridahum wa sukhtahum. Jadi mereka mengabaikan prinsip agama, prinsip keikhlasan dikarenakan hanya ini saja, bahkan menjadikan keridaan mereka serta kebencian mereka hanya itu saja. Fayaturuhum wa nasyatuhum bimizanil muttarib, sehingga timbangan mereka di dalam beraktivitas di dalam keduniaan ini adalah timbangan yang goncang dan tidak stabil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiruz zaman sarat ummati salasa firaq." Di akhir zaman umatku, kata Rasulullah, akan menjadi 3 kelompok. Firqah ya'buduna Allah riya. Ada kelompok yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi riya. Wa firqah ya'buduna Allah liyastaqilu bihin nas. Ada kelompok yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tujuannya meminta agar manusia memberikan dia makanan. Fa idza jama'ahumullahu yaumal qiyamah qala lilladzi yastaqilun nas. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan mereka di hari kiamat, maka Allah berkata kepada orang yang ibadah hanya untuk mencari kehidupan dari orang-orang, bi izzati wa jalali ma aradta li ibadati, bi ibadati, dengan keagunganku dan ketinggianku, apa tujuanmu di dalam beribadah kepadaku?
Fayaqul, maka orang itu berkata, wa izzatuka wa jalaluka, demi ketinggianmu dan demi keagunganmu ya Allah, astaqilu bihan nas, aku lakukan itu agar supaya aku bisa mendapatkan makanan dari orang-orang. Qala lam yanfa'uka ma jama'ta. Lalu Allah berkata kepadanya, apa yang engkau kumpulkan tidak memiliki manfaat untukmu. Intaliqu bihi ilan nar, bawalah dia dengan apa yang telah dia kumpulkan ke neraka. Thumma yaqulu lilladzi kana ya'budu riya, kemudian Allah berkata kepada orang-orang yang menyembahnya tetapi dengan riya, bi izzati wa jalali, dengan keagunganku dan ketinggianku, ma aratta bi ibadati, apa tujuanmu di dalam menyembah kepadaku? Qala bi izzatuka wa jalalika ria'an nas. Lalu orang itu berkata, dengan keagunganmu ya Allah dan ketinggianmu aku melakukan itu karena hanya untuk mencari riya, perhatian dari orang-orang. Qala lam yas'ud ilayya minhu syai', tidak ada sedikit pun naik kepadaku, tertahan di dunia, tidak naik, subhanallah, dari lelah-lelah ibadah tidak naik sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Intaliqu bihi ilan nar, bawalah dia ke dalam neraka. Summa yaqulu lilladzi kana ya'buduhu khalisan, kemudian Allah berkata kepada orang-orang yang menyembahnya dengan penuh keikhlasan, bi izzati wa jalali ma aratta bi ibadati, dengan keagunganku dan ketinggianku apa tujuanmu beribadah kepadaku? Qala bi izzatuka wa jalaluka anta a'lam bidzalika ma aradtu bih. Lalu orang tersebut berkata, demi keagungan dan ketinggianmu engkau lebih mengetahui ya Allah apa yang aku inginkan. Dia sembunyikan karena dia takut. Lalu dia berkata, aradtu dzikraka wa wajhaka, aku lakukan itu hanya untuk mengingat engkau serta mengharapkan wajahmu. Qala sadaqa abdi. Lalu Allah berkata kepadanya, hambaku benar. Allah maha mengetahui niat seseorang. Intaliqu bihi ilal jannah, maka bawalah dia ke surga. Nampak sekarang jamaah yang berbahagia, bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan sekarang ini di antara tiga saja yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ibadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya agar bisa hidup, meminta makanan kepada orang-orang. Ibadah hanya untuk riya kepada Allah subhanahu, kepada riya di dalam peribadatan, dan ibadah-ibadah yang ikhlas mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah jamaah yang berbahagia tentang persoalan ikhlas yang begitu dalam. Dia akan mencakup semua medan, apakah itu medan pekerjaan, medan aktivitas, medan perjuangan, bahkan medan pengetahuan, peradaban. Fa innal ilma asyraf ma mayyazallahu bihil akramina min khalqi, karena pengetahuan adalah yang tertinggi di dalam Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihan kepada manusia dari semua ciptaan-ciptaan yang ada. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyuruh malaikatnya untuk sujud kepada Adam? Karena apa? Fa'allama Adam al-asma'a kullaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan Adam semua asma', nama-nama, ilmu. Bahkan turun ayat di saat Rasulullah ini sudah tidak lama lagi mau meninggal, wa qur rabbi zidni ilma. Begitu pentingnya pengetahuan. Ini tidak ada alasan kita, lah ana maaf saja ana sudah tua, ya ana fokus saja dengan zikir. Nah, tidak mau lagi mau belajar, itu tidak mungkin. Sudah tua katanya, fokus di ibadah. Lah, minal mahdi ilal utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Selama masih bisa bernapas,
cari pengetahuan. Pengetahuan duniawi kah maupun pengetahuan ukhrawi. Karena dia inilah salah satu faktor yang paling tinggi sehingga Allah Subhanahu wa taala telah membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Oleh karenanya itu adalah tindakan yang buruk apabila pengetahuan itu hanya difungsikan dan diabdikan terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa an takhtalita bihi al-ahwa wal fitan, tercampur di dalamnya hawa nafsu serta fitnah. Wal alam lam tusibhul jarahatil qatila illa ala aidil ulama, dan dunia ini tidak akan kita lihat lukanya, kerusakan yang ada di dalamnya kecuali ada andil daripada orang-orang yang berilmu. Bahkan andilnya orang-orang yang berilmu itu lebih banyak dan lebih nampak daripada orang-orang bodoh. Lihat ini peperangan, senjata-senjata pemusnah massal, kerusakan, pembantaian dan sebagainya. Orang-orang yang berpengetahuan. Jadi pengetahuan ini sangat bahaya. Dia akan bisa menghancurkan ini dunia. Faqadul khuluqul fadil wan nazaha al mahmuda. Apabila mereka ini, orang-orang yang pintar ini, memiliki pengetahuan ataupun orang-orang yang memiliki kecondongan untuk menuntut pengetahuan tersebut, kehilangan akhlak yang mulia serta terpuji ini, maka tidak ada yang ditunggu kecuali kehancuran dunia itu sendiri. Waqad aujaba al-Islam 'ala al-ustad wa talib jami'an an yatajarrada lil ilmi wa an yanzura qabla kulli syai'in ila al-masalil 'aliyah wal maslahah al-'am. Jadi agama ini telah mewajibkan kepada para pendidik, para penuntut pengetahuan, para ustadz dan para siswanya, semuanya, agar supaya keduanya hanya fokus mengosongkan diri kecuali menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dan dia senantiasa memperhatikan sebelum segala-galanya kepada al-masal al-aliyah, perangai-perangai yang tinggi, wal maslahah al-amma, kepentingan umum, wat ta'allum wat ta'lim ibtigha' al-mal wahda wa talahhufan 'ala al-manfa'ah syakhsiyah al-mahdha kama huwa didan al-uluf al-yawm huwa fil haqiqah istihana bi qimatil ilmi. Jadi belajar mengajar hanya untuk mencari materi ataupun manfaat-manfaat pribadi yang banyak kita dapatkan di sekarang ini, pada intinya adalah penghinaan ataupun perendahan terhadap kualitas pengetahuan itu sendiri, serta pengabaian terhadap risalah agama yang agung ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba arada minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Allahu akbar. Barang siapa yang belajar pengetahuan yang semestinya itu diharapkan pengharapan kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak lakukan, dia tidak belajar dan dia tidak menuntut pengetahuan, karena itu akan tetapi hanya pengharapan kepada kepentingan-kepentingan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. 6. Ala kulli hal, jamaah yang berbahagia, wilayah dari ikhlas begitu luas. Dia mencakup pada intinya semua aktivitas dunia, dan aktivitas dunia itu sendiri akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi Allah
dia adalah ibadah-ibadah pemberat-pemberat timbangan di hari kiamat. Dikarenakan apa? Karena faktor pendorong di dalam melakukan pekerjaan tersebut pengharapan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan cerita yang singkat perihal ikhlas terjadi di dalam kehidupan para ahli sihir Fir'aun. Lihat buah dari keikhlasan mereka sehingga mereka tidak gentar di hadapan diktator Fir'aun ini. Wa qad kana sahiratu Fir'aun ayah fil yaqini sahih. Jadi para ahli sihir Fir'aun adalah pelajaran tentang sebuah keyakinan yang benar, tentang ikhlas yang ali, tinggi. Indama rafadul igra, tatkala mereka menolak semua tawaran-tawaran. Kalian bakal begini, kalian bakal begini. Tetapi iman telah merasuk ke dalam diri mereka, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sehingga haqqarul irhab, mereka merendahkan ancaman teror. Karena Fir'aun bilang, ya sebelum kumatikan kalian, kusiksa kalian, kusalib kalian, kubiarkan kalian, ya kubenar-benar akan, ya kita tahu Fir'aun bagaimana kalau mau menyiksa, paling pandai di dalam mencari seni penyiksaan. Wadasu hubbal mal wal jah. Jadi mereka tidak mengabaikan rasa kecondongan terhadap harta serta kedudukan. Bahkan semua ancaman-ancaman Firaun tidak menggoyahkan mereka. Bahkan mereka telah berkata kepada Malik, sang raja yang jabbar ini, yang angkuh, faqdi ma anta qad, lakukan apa yang engkau ingin lakukan, putuskan apa yang mau engkau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, pada intinya tidaklah sesuatu yang engkau putuskan kecuali hanya di dalam kehidupan dunia ini saja. Inna amanna bi rabbina, sungguh kami beriman kepada Tuhan kami, liyaghfira lana khatayana, agar supaya Dia mengampuni kami kesalahan-kesalahan kami, wama akrahtana alaihi minas sihri, dan apa yang telah engkau ya Fir'aun paksakan kepada kami untuk melakukan praktek sihir. Wallahu khairun wa abqa, dan hanya kepada Allah sajalah semua kebajikan dan kekekalan. Nah, pelajaran yang indah yang telah diceritakan Al-Quran tentang perilaku-perilaku para ahli sihir. Di siang hari, di pagi hari datang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di waktu duha mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar keimanan, padahal keimanan yang begitu singkat. Kita begini lama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka begitu singkat. Beberapa jam setelah terjadi proses adu sihir, ya, langsung merasuk keimanan tersebut karena pemahaman yang benar akan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala dan penyembahan yang murni kepadanya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sifat ini di dalam diri kita dan mematikan kita dengan penuh keikhlasan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.